Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, tanah untuk lahan pertanian, sumber daya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi berupa pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Berikut adalah beberapa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Tanah subur mendukung pertanian. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Jenis makanan adalah makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Jenis makanan pokok adalah beras, jagung, ubi, ketela, gandum, dan sagu. Makanan pokok banyak ditanam petani. Jenis sayuran adalah kangkung, bayam, sawi, buncis, dan wortel. Jenis buah-buahan adalah semangka, melon, dan nanas. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Nah, yang kedua adalah perikanan. Perikanan memanfaatkan sumber daya air, seperti laut, sungai, dan danau. Penduduk yang menangkap ikan di laut disebut nelayan. Penduduk yang menangkap ikan di laut disebut nelayan. Hasilnya, untuk mencukupi kebutuhan hidup, ikan dapat dibudidayakan, misalnya di kolam, empang, atau tambak. Bermacam-macam ikan dipelihara seperti tawes, lele, belut, ikan gurami, nila, dan ikan mas. Kemudian yang berikutnya adalah peternakan. Peternakan dapat memanfaatkan sumber daya alam, misalnya tumbuhan, air, dan tanah. Tumbuhan, bahan pakan ternak, misalnya rumput dan dedak, air untuk minum ternak, tanah untuk kandang dan tempat pengembalaan. Banyak penduduk memelihara ternak, mereka disebut peternak. Misalnya, peternak unggas, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Hasil ternak merupakan sumber daya hewani, misalnya kulit, telur, susu, daging, dan tenaga sapi, kerbau, dan kuda. Dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, menarik gerobak, dan delman. Ternak penting dalam bidang perdagangan, misalnya perdagangan di pasar hewan. Berikutnya adalah kerajinan. Sumber daya alam digunakan sektor kerajinan, misalnya bambu, kayu, dan tanah liat. Kerajinan mengolah sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, dan tanah. Tanah dijadikan gerabah, bambu dijadikan keranjang. Kulit sapi diolah menjadi wayang.
gunanya untuk peralatan sehari-hari. Barang kerajinan juga bernilai seni dan dijual ke luar negeri. Pembuat kerajinan disebut pengrajin. Barang kerajinan diperdagangkan untuk mencukupi kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah industri. Industri membutuhkan sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, hasil tambang, batuan, dan sumber daya energi. Hasil tambang bahan baku industri, misalnya besi, emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, dan mangan. Hewan, bahan baku industri, misalnya industri makanan, pengolahan kulit, dan pakaian. Batuan adalah bahan baku industri, misalnya mika untuk pembuatan kaca. Sumber daya energi adalah bahan baku industri, misalnya minyak mentah untuk membuat cat dan kosmetik. Nah, selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam diperdagangkan. Misalnya, hewan, tumbuhan, dan sumber daya energi. Sumber daya berupa bahan baku dan barang jadi. Sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat, misalnya di warung, toko, atau pasar. Nah, selanjutnya adalah pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia terdapat 3 jenis, di antaranya barang tambang logam, bukan logam, dan mineral. Hasil tambang Indonesia tersebar tidak merata, dan jenis barang tambang yang dihasilkan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Contoh hasil tambang adalah emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, besi, dan mangan. Barang-barang tersebut ditambang dari dalam tanah. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang terakhir adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Indonesia kaya hasil tambangnya, misalnya batu bara, timah, emas, batu kapur, dan pasir. Usaha mengambil hasil tambang dinamakan usaha penambangan. Usaha penambangan membutuhkan sumber daya lahan air dan sumber energi. Penambangan membutuhkan sumber daya lahan. Lahan yang dibutuhkan adalah lokasi penambangan. Lokasi penambangan terletak di hutan atau gurun. Tambang digali dalam tanah. Tanah dibor untuk mendapatkan hasil tambang. Penambangan membutuhkan sumber daya air. Penambangan dilakukan di laut. Di laut banyak hasil tambang, misalnya minyak dan gas bumi. Penambangan itu disebut
Penambangan lepas pantai. Penambangan membutuhkan sumber energi, minyak bumi, bahan bakar untuk kendaraan pengangkut bahan tambang, misalnya kapal tanker dan truk pengangkut minyak dan gas. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contohnya, perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, sumber daya lain yang ada di Indonesia adalah kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hutan menghasilkan kayu untuk membuat rumah, misalnya bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Jenis kayu di hutan adalah jati, meranti, kamper, keruing, dan ulin. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu jati dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Akasia dan rasa mala dihasilkan di daerah Jawa Barat. Rotan dihasilkan di daerah Kalimantan, Sumatera Barat. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hutan Indonesia antara lain, hasil hutan Indonesia antara lain, kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Nah, berikutnya adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi di bidang jasa. Jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Jadi, usaha jasa tidak memproduksi atau tidak membuat barang. Usaha jasa sekarang dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita. Kegiatan yang termasuk usaha di bidang jasa antara lain
perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, bank, pengacara, bengkel, warung telekomunikasi, persewaan komputer, dan warung internet. Jasa adalah bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. Untuk mendapatkan jasa, orang harus memberikan imbalan tertentu. Seseorang yang telah memberikan jasa akan meminta imbalan. Imbalan atau upah biasanya berupa uang. Jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain guru, arsitek, dokter, montir, karyawan, dan tukang beca. Berikut contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama, guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Misalnya, guru IPA, IPS, matematika, olahraga, dan lain sebagainya. Guru mengajar siswa di sekolah. Guru mengajar dari jenjang TK hingga universitas. Pengajar di universitas disebut dosen. Guru juga disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, berikutnya, dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Dokter ada yang berpraktik di rumah. Dokter yang khusus menangani penyakit gigi disebut dokter gigi. Dokter selalu siap menangani berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Kemudian, arsitek. Arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Ia mendapat imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan. Misalnya, rancangan bangunan kantor. Arsitek menempuh pendidikan di universitas. Arsitek banyak dibutuhkan di kota-kota besar untuk merancang pembangunan kota. Ada arsitek yang menjadi pegawai pemerintah atau karyawan swasta. Nah, selanjutnya adalah montir. Montir adalah orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor. Montir bekerja di bengkel kendaraan bermotor. Ia memperoleh imbalan setelah memperbaiki kendaraan orang lain. Montir menangani kendaraan roda 2 dan roda 4. Montir ada yang bekerja di bengkel sendiri atau bengkel orang lain. Yang kelima adalah karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di kantor atau suatu perusahaan. Karyawan mendapat imbalan atas pekerjaannya di suatu instansi. Misalnya, sebagai kepala kantor, karyawan bekerja di kantor pemerintah atau perusahaan swasta. Karyawan yang bekerja di kantor pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri. Mereka mendapat gaji dari pemerintah. Nah, kemudian tukang ojek. Tukang ojek adalah orang yang pekerjaannya mengantarkan orang yang bepergian ke suatu tempat. Orang tersebut diantarkan memakai sepeda motor. Setelah sampai di tujuan, tukang ojek akan diberi imbalan. Tukang ojek mengantarkan orang bepergian dalam jarak dekat. Tukang ojek banyak terdapat di kota besar. Nah,
Sampai di sini dulu pertemuan IPS kita hari ini. Untuk tugasnya adalah mengamati kegiatan ekonomi dan jenis usaha yang ada di sekitar. Misalnya, dibuatkan dua buah tabel. Yang pertama, nama orang di sekitar, tetangga atau teman. Kemudian kegiatannya, misalnya namanya adalah Adit misalkan. Kegiatan usahanya adalah menanam sayuran. Nah, kemudian jenis usahanya adalah pertanian. Seperti itu ya. Dikumpulkan, jangan lupa ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.